ada kesenangan, ada bisikan setan yang mengatakan bahwa judi bisa membuat kita kaya. Tapi kata Oma Irama, judi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Subhanallah. Surat ke-68 dalam susunan Mushaf Utsmani. Tapi surat kedua dalam urutan tanzil. Jadi dua pembahasan Al-Quran, sistematika mushaf atau sistematika nuzul. Dari manapun kita pelajari, istinya pasti sama, isinya. Jadi tidak boleh ada pembedaan. Karena apa? Karena Quran adalah satu. Ada 86 surat berdasarkan tertib nuzul yang diturunkan di Mekah. Dan hanya 28 surat yang diturunkan di Madinah. Seakan-akan lebih banyak surat yang turun di Mekah. Memang iya. Di Madinah 10 tahun, di Mekah 13 tahun. Dengan 86 surat, kurang lebih hanya menghasilkan 100 orang. Saking apanya ini? Saking beratnya orang menerima Al-Quran. Saking sulitnya Al-Quran menembus kekerasan hati. Dan itu perjuangan yang sangat berat bagi Nabi. Sehingga selama 13 tahun itu hanya beberapa orang. Padahal dalam surat-surat Makkiyah berisi al-wa'du, berisi al-wa'id, dan belum banyak, bahkan mungkin disebut tidak ada ayat yang berkenaan dengan hukum. Selain perintah sholat, yang lain turunnya di Madinah. Perintah saum di Madinah, perintah zakat di Madinah, perintah infak di Madinah. Perintah haji apalagi. Jadi di Mekah hanya mensyahadatkan orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy yang sedemikian rupa menentang pada Nabi, seolah-olah dia adalah atau beliau adalah pembawa agama baru. Dan hebatnya lagi, yang menentang itu bukan orang lain, tapi keluarga sendiri. Makanya barangkali ada satu ungkapan bahwa yang paling azhadun nas bil alim ahluhu wajironu.
Orang yang paling menjauhi pemilik ilmu kebanyakan keluarga dan tetangganya. Itu di mana-mana itu. Kita lihat ketika berbagai kegiatan keagamaan terjadi, maka tetangga-tetangga terdekat agak berat untuk melangkahkan kaki ke tempat itu. Justru yang datang adalah tetangga jauh. Sunnahnya seperti itu. Nabi oleh saudaranya hanya diterima oleh Ali bin Abi Thalib dan istrinya. Bayangkan. Pantas kalau Ali mengatakan jangan pernah merasa kesepian. Ketika orang yang berdakwah hanya sedikit. Ketika orang yang mengajak kepada kebaikan hanya sedikit. Ketimbang orang yang mengajak kepada keburukan. Al-Quran sendiri sudah menegaskan wa qalilum min ibadiyas, hanya sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Bahkan dalam sebuah hadis, innal jinna wal insa fi naba'in 'adzim, akhluqu wa yu'badu ghairi, arzuku wa yushkaru ghairi. Jin dan manusia ini dalam masalah besar. Aku yang mencipta, kata Allah, tapi ibadahnya bukan kepadaku. Aku yang memberi rizki, tapi bersyukurnya bukan kepadaku. Jadi oleh karena itu, jangan aneh kalau peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sebuah kristalisasi. Ujian terberat bagi orang-orang Quraisy pada saat itu adalah ketika Nabi mengatakan saya tadi malam diisrokan. Hanya Abu Bakar, Siti Khadijah yang mengatakan shadaqta. Benar Anda Muhammad. Yang lain, wah Muhammad semakin ngaco nih, semakin gila. Jadi ternyata setelah diuji dengan sesuatu yang baru sampai hanya kepada tingkat logika saja, tingkat keimanan, maka penolakan terhadap Nabi dan apa yang dibawa oleh Nabi demikian besar. Sehingga pantas selama 13 tahun Nabi bertahan. Akhirnya Allah bertanya, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Allah ya Nabi, ya Rasul, bukankah bumi itu luas? Kenapa Anda tidak meninggalkan daerah ini dan pergi ke tempat yang lain? Atas izin inilah maka Nabi bersiap-siap meninggalkan kota Mekah, meninggalkan Mekah. Pada tahun ke-13 kenabian, Nabi mempersiapkan para sahabatnya untuk meninggalkan Mekah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta. Dan ternyata yang ikut hijrah itu pun hanya beberapa puluh orang. Dalam catatan ada yang menyebut 85 orang. Sebab ada yang tidak ikut. Jadi bisa kita bayangkan dengan 86 surat saja, sedemikian sulit. Bahkan ancaman neraka, ancaman siksa, semuanya hampir terdapat dalam surat-surat
Makkiyah. Sedangkan 28 surat yang turun di Madinah rata-rata berisi tentang fatwa hukum. Karena itu Allah mengatakan la yastawi man anfaqa min qablil fathi wa qatal minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. Tidak sama nilai imannya orang-orang muhajirin dengan orang-orang yang datang sesudahnya. Walaupun semuanya Allah menjanjikan kebaikan kepada mereka. Kenapa? Pada saat Al-Quran turun di Mekah belum ada sanksi. Minum masih berjalan. Minuman mabuk, Abu Bakar, Umar masih. Riba tetap berjalan. Judi tetap berjalan. Salah satu bentuk judi adalah ketika terjadi perang antara Romawi dan Persia. Allah mengatakan ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Jadi kata Allah, Romawi dikalahkan oleh Persia di bumi terdekat. Artinya perang itu terjadi dekat sekali dengan Mekah. Tapi kata Allah, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, kekalahan mereka akan ditebus. Karena Allah mengatakan bid'i sinin, itu satu jumlah yang tidak pasti. Tapi yang namanya bid'un adalah antara 0 sampai 9. Terjadilah perjudian. Orang saling bertaruh. Termasuk Abu Bakar. Dan Abu Bakar pun kalah dalam bertaruh. Karena Abu Bakar mengatakan 4 tahun, yang lain mengatakan sekian tahun. Dan ternyata terjadi di bawah 9 tahun. Jadi tidak ada sanksi apa-apa ketika masih di Mekah. Karena itu betapa banyak orang yang menyimpulkan bahwa periode Makkiyah ini periode pembentukan. Itu dulu. Kalau sekarang sudah ada, tidak ada lagi periode Makkiyah Madaniyah. Semuanya sudah Madaniyah. Semuanya sampai kepada kita setelah Nabi hijrah. Jadi kalau pembahasan bolehlah, ini Makkiyah, ini isinya, ini Madaniyah, ini isinya, boleh. Tapi dalam aplikasi nggak boleh itu. Nah setelah Nabi hijrah baru kemudian terjadi. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kata Allah, orang-orang bertanya kepadamu Muhammad tentang judi dan khamar. Al-maisir itu dari kalimat yusrun. Yusrun itu mudah. Inna ma'al usri yusra. Maisir adalah hayang untung kuenteng. Judi ini saya kira tidak akan lenyap dari bumi ini. Termasuk di kita. Tapi berkiblatnya ke Singapura. Jadi ada sebuah perjudian yang kiblatnya Singapura. Nomor berapa yang keluar di Singapura, mereka sama-sama bertaruh. Jadi sampai kapanpun ini tidak akan berhenti. Karena apa? Ada kesenangan, ada bisikan setan yang mengatakan bahwa judi bisa membuat kita kaya. Tapi kata Omai Rama,
judi, menjanjikan kekayaan. Bohong. Kalau engkau kaya karena perjudian, itulah awal kemiskinan. Kalau engkau menang juga bohong. Sekali engkau menang, kalahnya ratusan kali. Di dalam judi ini ada unsur-unsur gambling itu ya, judi itulah, susuganan. Jadi orang selalu diliputi oleh harapan, padahal itu setan itu. Setan yang selalu memberikan harapan kepada manusia, cari jalan enteng. Dan turunannya adalah betapa banyak orang mencari kekayaan dengan jalan enteng.